Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranita Kastia. Saya dari Prodi Informatika semester 5 dari kelas A2. Baik, di mata kuliah ini saya akan mereview materi dari pertemuan 4 yang telah diberikan oleh Bapak Takwa di mata kuliah Text Mining. Di sini, di materi ini, akan mereview materi tentang analisis sentimen, bahwa materi ini nantinya akan membahas konsep dasar dari analisis sentimen termasuk definisi, tujuan, serta teknik yang digunakan untuk mengukur polaritas dan subjektivitas dalam sebuah teks ya. Baik, kita akan membahas tentang analisis sentimen. Yang lain pertama, bahwa di materi ini kita akan membahas ada dua pembahasan, apa itu analisis sentimen dan polaritas dan subjektivitas dalam teks. Ini yang kedua. Yang pertama, kita membahas apa itu analisis sentimen. Di sini analisis sentimen didefinisikan bahwa analisis sentimen merupakan proses pengidentifikasi dan pengategorian opini yang diekspresikan dalam suatu teks, dan dilakukan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu bersifat positif, netral, ataupun negatif. Ya. Pengertian lainnya bahwa analisis sentimen ini merupakan proses dengan teknik NLP. Apa itu NLP? NLP itu merupakan Natural Language Processing. NLP ini biasanya untuk mengidentifikasi juga mengklarifikasi opini. Opini itu atau pandangan, perasaan yang terkandung dalam teks. Di konteks ini, sentimen merujuk pada sikap atau perasaan yang diekspresikan untuk ekspresikan oleh penulis yang bisa bersifat kata-kata yang teks yang positif, bersifat positif, negatif, ataupun netral. Yang selanjutnya, membahas tujuan dari analisis sentimen. Apa sih tujuan dari analisis sentimen? Tujuannya yaitu digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, atau peristiwa, dan dapat membantu dalam mengambil keputusan, strategi pemasaran, atau penelitian sosial. Dan di sini ada dua pendekatan. Pendekatan di dalam analisis sentimen, yang pertama pendekatan berbasis leksikon, yang kedua pendekatan berbasis machine learning. Pendekatan berbasis leksikon ini artinya dia menggunakan kamus kata positif dan negatif untuk menentukan sentimen. Pendekatan yang kedua berbasis machine learning ini menggunakan algoritma langkah-langkah pembelajaran mesin untuk melatih model sentimen berdasarkan dataset yang sudah diberi label nantinya ya. Di dalam tujuan ini juga informasi digunakan bagi perusahaan ataupun penelitian di dalam mengambil keputusan biasanya ya untuk merancang strategi dari pemasaran mereka untuk melakukan penelitian sosial. Dengan mengetahui sentimen publiknya, mereka dapat menyesuaikan strategi sesuai dengan persepsi atau pandangan masyarakat. Dan juga dianalisis sentimen ini untuk memahami bagaimana orang nanti merespon atau merasa terhadap suatu topik produk, layanan, dan juga kejadian yang dijelaskan di dalam suatu teks nantinya. Proses ini biasanya melalui teknik-teknik pemrograman dan juga pemrosesan bahasa alami dengan bantuan pustaka seperti TextBlok, Vendor, atau NLTK yang ada di Python ya. Contohnya apa itu penggunaan analisis sentimen? Yang pertama, dia bisa menilai umpan balik pelanggan untuk produk ataupun layanannya. Yang kedua, menilai opini dari publik tentang topik tertentu. Misalnya, nih ada politik, film, atau peristiwa global lainnya. Yang selanjutnya, dua, polarity dan subjektivitas dalam teks. Pertama akan membahas tentang polarity atau polaritas. Polaritas ini artinya dia mengacu pada arah yang opini dalam suatu teks, apakah itu positif, negatif, ataupun netral ya. Dengan skala, polaritasnya biasanya berkisar dari -1. -1 itu artinya sangat negatif, hingga +1 itu artinya sangat positif. Di dalam subjektivitas ini, atau subjektivitas, dia dapat mengukur sejauh mana suatu pernyataan itu didasarkan pada opini, perasaan, ataupun emosi, dibandingkan dengan fakta pernyataan yang sangat subjektif memiliki skor mendekati 1, sedangkan pernyataan faktualnya ini memiliki skor yang mendekati 0. Dan di sini akan membahas sedikit
Apa tujuan dari polaritas dan subjektivitas dalam sebuah teks ini? Bahwa polaritas dan subjektivitas ini aspek penting yang dievaluasi di dalam analisis sentimen nantinya ya. Definisinya bahwa polaritas ini mengukur sejauh mana teks itu mengandung sentimen positif ataupun negatif yang dapat diukur dengan rentang nilainya dari -1 sampai dengan +1. +1 ini tadi artinya apa? +1 artinya sangat positif, 0 itu artinya netral atau tidak ada sentimen yang jelas, dan -1 ini artinya sangat negatif atau sentimennya sangat buruk ya. Misalnya kita contohkan bahwa tujuan penilaian apakah teks tersebut cenderung positif, negatif, ataupun netral. Misalnya ada kalimat seperti I love your product. Dia ini akan memiliki prioritas positif ya. Misalnya terdapat 0,8, sementara kalimat this is the worst service ever itu akan memiliki prioritas negatifnya dari misalnya -0,9. Subjektivi atau subjektivitas ini definisinya dia mengukur sejauh mana teks tersebut bahwa berisi opini perasaan pribadi dibanding dengan fakta, informasi objektif yang dapat diukur dari rentang 0 hingga 1. 0 itu apa artinya? 0 itu berisi fakta informasi yang tidak biasa, dan 1 itu apa? 1 itu sepenuhnya berisi opini atau perasaan yang pribadi. Tujuannya apa? Menilai beberapa banyak teks tersebut mengandung opini ataupun perasaan subjektif dibanding dengan informasi objektif, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas codingan di lain selanjutnya ya. Studi kasus kita menggunakan pattern dan pustaka seperti TestBlog ataupun Vendor untuk melakukan analisis sentimen sederhana terhadap teks berita. Yang pertama ini mengimpor library. Pertama from TestBlog, import the TestBlog. Import Pandas, AS atau alias Pandas. Di sini TestBlog artinya library Python ini mengelola teks alami. Yang tadi NLP ya. Di sini juga digunakan untuk menghitung sentimen dari sebuah teksnya. Import Pandas. Apa itu Pandas? Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data dalam sebuah frame atau data frame. Struktur data seperti tabel yang berisi dari baris dan juga kolom. Dengan cara apa? Pertama kita bisa menginstal pertama library-nya. Pip install TestBlog Pandas. Install dulu ya. Ini contohnya gini. Ini contoh codingannya sudah kita ketik tadi. Mari kita jalankan, kita run. Pertama kita install dulu pip install TestBlog Pandas. Mari kita jalankan. Nah, ini sudah jalan ya, terlihat sudah jalan. Di baris line ini bahwa kita harus digunakan atau menginstal pustaka TestBlog dan Pandas. Jika kalian belum menginstal ini, kalian bisa ketikkan di sini pip install TestBlog Pandas ya. TestBlog ini merupakan pustaka untuk memproses teks nantinya, termasuk ada analisis sentimen, sementara Pandas itu pustaka untuk pemrosesan teks termasuk analisis sentimen, sementara Pandas itu pustaka untuk memanipulasi data nantinya ya. Yang umum yang digunakan untuk membuat dan juga mengelola tabel di dalam data frame Python kita. Mengimpor pustaka itu artinya maksudnya dia ini memasukkan kumpulan kode fungsi atau modul ekstrak di dalam program ya, agar fungsionalitas tersebut yang ada di dalam pustaka tersebut bisa digunakan dan harus menulis ulang kode dari awal. Nih, yang kedua. Kita run dulu. Sudah jalan ya, terlihat sudah jalan di sini. Di sini perintahnya kita mengimporkan library kita. Di sini kita panggil from TestBlog import TestBlog. Di sini ya, perintah ini biasanya merupakan bahasa dari programan Python yang mengimpor pustaka TestBlog, mengimpor pustaka dari TestBlog ini, dan TestBlog ini merupakan pustaka dari Python dan digunakan untuk memproses teks dalam bahasa yang alami atau NLP ini tadi ya, dan dengan mudah nantinya. Setelah pustaka diimpor, kalian dapat menggunakan TestBlog untuk berbagai fungsi pengolahan teks ya, biasanya seperti analisis sentimen, pendekatan bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian bisa import Pandas AS/PD, artinya import Pandas alias PD. Di sini kalian import atau masukkan. Artinya di dalam import Pandas AS/PD ini perintah di dalam Python untuk mengimpor pustaka Pandas dengan alias PD ini tadi, bahwa Pandas diimpor untuk bekerja dengan data dalam bentuk label ataupun disebut dengan data frame. Selanjutnya kita run. Ini codingan untuk membuat datasetnya nih. Codingan untuk membuat dataset.
Yang pertama data. Data sama dengan buka kurung kurawal teks, isinya ya. Kuncinya ini teks kayaknya. Dan kode ini nantinya dia mendefinisikan sebuah variabel yang bernama data. Ini variabelnya. Variabelnya dia bernama data. Ini variabelnya bernama data yang berupa dictionary dalam Python ya. Dan ini juga berisi kunci. Di dalam data ini berisi kunci atau key-nya yang bernama teks. Ini teks ini dengan nilai berupa daftar listnya. Ini daftar list ini berisi kalimat-kalimat teks ataupun kode membuat sebuah dictionary yang berisi kumpulan teks di bawah kunci atau key dari teks ini. Setiap kalimat akan dianalisis dan menilai sentimen positif ataupun negatifnya. Di dalam sini ya. Ini variabel, ini key-nya, data itu variabel, key itu kuncinya teks. Di dalam key ini terdapat listnya apa? Ini this product is fantastic, I love it, dan lain sebagainya sampai sini ya. Nih. Setelah itu daftar di dalam teks ini biasanya setiap elemen dari daftar ini merupakan sebuah string ataupun kalimat teks yang mengandung sentimen. Contohnya ini, this product is fantastic, I love it. Itu ya, itu mengandung sentimen yang positif. Yang kedua, I had a terrible experience with customer service. Ini mengandung sentimen yang negatif. Dan selanjutnya, kita dapat membuat data frame-nya. Data frame itu kita bisa ketikkan di sini, kita panggil df sama dengan pd.dataframe, buka kurung, data, dan tutup kurung. Maksudnya gimana? Df ini merupakan variabelnya. Variabel. Ini df ini merupakan variabel dengan nama yang digunakan dan menyimpan data frame yang telah digunakan setelah kode nantinya yang dijalankan. Df ini akan berisi data frame yang bisa diproses nantinya lebih lanjut. Setelah itu sama dengan pd.dataframe data. Ini apa maksudnya? Fungsinya bahwa data frame ini digunakan untuk mengoperasi dictionary dan dapat menjadi sebuah data frame. Dan di sini juga data adalah dictionary yang memiliki satu kunci. Satu kuncinya teks yang nilainya adalah daftar list yang berisi tentang teks. Setiap elemen dalam daftar tersebut akan menjadi satu baris dalam kolom teks pada data frame ya. Kode ini juga dapat mengonversi dictionary dan juga dapat menjadi data frame DS sehingga lebih mudah untuk dikelola dan dianalisis dalam penggunaan Pandas ya. Yang kelima, ini kita run. Sudah kita run juga yang membuat data frame. Selanjutnya fungsi untuk menghitung sentimennya. Ini fungsi untuk menghitung sentimennya gimana? Dengan kita klikkan atau kita ketikkan def get underscore sentiment, buka kurung, teks, tutup kurung, titik 2. Blob sama dengan teks, blob, buka kurung, teks, tutup kurung. Sentiment sama dengan blob underscore sentiment. Retur, nanti ini di retur, sentiment.polarity, sentiment.subjectivity atau subjektivitas ininya ya. Yang pertama kita fungsi dari get sentiment ini apa? Get sentiment ini merupakan penerimaan input fungsinya untuk berupa teks menggunakan text block. Menggunakan text block ini untuk menganalisisnya nantinya ya. Fungsi dari get sentiment ini, get sentiment teks ini yang Anda berikan nantinya bertujuan untuk menganalisis sentimen dari sebuah teks menggunakan pustaka text block. Fungsinya mengembalikan dua nilai polaritas dan subjektivitas atau subjektivity dari teks yang dianalisis. Mari kita jelaskan bagian-bagian di mana bagian-bagian ini dan juga fungsinya. Def get sentiment. Teks itu artinya def itu kata kunci dari Python ya yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Ini def yang nantinya menerima parameter teks berupa sebuah string ataupun teks yang akan dianalisis. Yang kedua, teksnya. Teks adalah input, merupakan input fungsi akan berupa teks yang ingin dianalisis sentimennya. Yang kedua, bloop. Nih, selanjutnya lain ini. Bloop sama dengan teks bloop. Bloop ini apa? Bloop teks bloop ini membuat sebuah objek dari teks bloop yang akan memproses teks yang diberikan. Teks bloop ini adalah daftar pustaka atau pustaka Python yang digunakan untuk analisis teks, termasuk dari analisis sentimen. Bloop di sini merupakan objek yang mewakili teks dan memungkinkan untuk melakukan berbagai analisis teks tersebut, seperti ada analisis sentimen, koreksi ejaan, dan lain sebagainya ya. Sentimen ini merupakan bagian dari
Sentimen sama dengan bloop sentimen ini merupakan properti objek dari teks bloop mengembalikan analisis sentimen dan juga teks ya. Hasil dari sentimen itu sendiri adalah sebuah objek. Ada dua atribut yang utama. Apa itu? Pertama kita bahas tadi polarity dan subjectivity. Polarity mengukur polaritas dari teks, bisa seberapa positif dan negatif teks tersebut. Subjectivity ini apa? Teks itu seberapa subjektif dan objektif teks yang ada di dalam codingan ini. Polaritas ini adalah nilai antara -1 negatif plus positif. Ya, selanjutnya ini dia retur. Meretur sentimen dan polarity, sentimen dan subjektivitas ya. Kita diretur bahwa polarity ini nilai yang digunakan menunjukkan sentimen teks dengan rentang yang -1 tadi sangat negatif hingga 1 sangat positif. Subjectivity ini dia menunjukkan bahwa menilai seberapa subjektif atau opini sebuah teks dari 0 hingga 1. Semakin tinggi nilainya, semakin subjektivitas teks tersebut nantinya ya. Sudah, setelah itu kita run. Baik, selanjutnya kita di sini menghitung sentimen untuk setiap teks. Menghitung sentimen setiap teks, kalian bisa ketik codingannya yaitu df polarity, df subjectivity, nih di zip df text apply get sentiment. Kode ini atau codingan ini menerapkan fungsi dari get sentiment ke setiap baris di dalam kolom teks yang ada di data frame. Hasil polarity dan subjectivity ini dikembalikan sebagai dua kolom baru di dalam data frame ya, nantinya masing-masing berisi skor sentimen dari setiap teksnya. Setelah itu kita menampilkan di sini, kita menampilkan hasilnya. Nih, kita tampil, sudah kita run ini tadi. Print df yaitu mengeprint atau menampilkan hasilnya. Di sini kita menampilkan hasilnya. Setelah itu kode ini juga bisa menampilkan data frame df sekarang memiliki 3 kolom teks, polarity dan subjectivity. Setiap baris menunjukkan teks asli, skor polaritas apakah kalimat itu cenderung positif, negatif atau skor subjektivitas ya. Ini selanjutnya kita bahas setelah ini tentang visualisasi. Ini sudah kita bahas itu tadi. Nih. Visualisasi analisis sentimen ini tadi. Visualisasinya kita bisa memvisualisasikan sentimen dari teks itu polarity dan subjectivity tadi dengan menggunakan beberapa alat visualisasi seperti ada Matplotlib ataupun Seaborn. Berikut adalah beberapa cara kita bisa memvisualisasikan data sentimen. Ada 3 ya. Yang pertama tadi ini histogram. Yang kedua scatter plot, ketiga bar plot. Pertama histogram ini untuk distribusi polarity dan subjectivity. Yang kedua scatter plot itu untuk melihat hubungan antara polarity dan subjectivity. Bar plot ini digunakan untuk membandingkan sentimen dari masing-masing teksnya ya. Ya, sudah kita bahas. Setelah itu bahwa di sini ada codingan lagi tadi kasusnya. Berikut contoh kode untuk melakukan visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Pertama, mengimpor library. Pertama, import matplotlib.pilot ASPLT, import Seaborn ASSNS di sini ya. Pertama kita mengimpor library, yang kedua mengimpor style visualisasi sns.set style sama dengan widget. Yang pertama mengimpor library. Nih Matplotlib di sini, Matplotlib ini di sini adalah modul dari library Matplotlib yang menyediakan fungsi untuk membuat berbagai jenis grafik dan juga visualisasi. Dan nantinya diimpor alias PLT untuk memudahkan dalam penulisan kodenya. Ini sudah kita bahas. Setelah itu fungsi dari import Seaborn ASSNS ini, Seaborn ini fungsinya untuk library visualisasi yang dibangun atas Matplotlib yang di atas ini, yang membuat grafik nantinya menjadi lebih informatif dan juga estetik. Seaborn ini diimpor dengan alias SNS. Yang kedua mengatur style visualisasi sns.set style sama dengan widget ini ya. Artinya apa di dalam codingan ini? Bahwa fungsinya untuk mengatur gaya ataupun tema dari tampilan grafik yang akan kita buat di Seaborn itu. Nih, di dalam sini. Grafiknya menyediakan ada beberapa gaya visualisasi seperti ada dark grid, with grid, dark, white, dan lain sebagainya ya. Style ini untuk apa? Style with grid ini untuk
visualisasi, gaya visualisasi yang dipilih, yaitu latar belakang putih dengan garis grid-nya halus. Style ini dapat membantu meningkatkan keterbatasan grafik, terutama saat bekerja dengan data yang memiliki nilai yang berbeda ya nantinya. Next, selanjutnya kita membuat histogram untuk distribusi polarity. Dengan bahasa pemrograman, codingannya maksudnya plt.figure fix size-nya 10,5, SN heat drop ini df polarity sama dengan 10, KDE-nya sama dengan true, color-nya itu berwarna biru, PLT title, judulnya distribusi polarity sentiment, PLT labelnya polarity, PLT Y labelnya itu S labelnya tadi polarity, PLT Y labelnya itu frekuensi, nantinya selanjutnya PLT show, tampilkan di sini ya. PLT figure fix size 10 ini dia dapat mengatur grafik yang nantinya kita akan buat. Ini berarti 10,5. Dia menunjukkan bahwa grafik akan memiliki lebar 10 unit atau unit dan tingginya itu 5. Yang kedua, SNS-nya ini fungsinya dari keyboard yang digunakan untuk membuat histogram. Kita membuat histogram nantinya ya. DF polarity. DF polarity-nya ini menunjukkan data akan divisualisasi dengan kolom polarity dari data frame DF. Data frame-nya DF, bis-nya 10 berarti akan dibagi ke dalam 10 interval ataupun 10 kelompok. KDE-nya true, yaitu menambah kurva KDE atau Camel Density Estimate, yaitu kurva yang menunjukkan bahwa distribusi probabilitas data untuk memperhatikan pola distribusinya. Colornya kita buat di sini biru atau blue. Colornya ini blue, kita buat untuk mengatur kurva KDE menjadi biru. Menambahkan judul, judulnya distribusi polarity sentiment di sini ya. S labelnya polarity itu tadi sudah. Setelah itu kita menampilkan grafik PLT show, tampilan grafiknya di sini. Secara keseluruhan bahwa kode ini membuat histogram untuk melihat distribusi nilai polarity dari data sentimen dengan tampilan kurvanya KDE untuk melihat distribusi itu atau distribusi data itu secara lebih halus nantinya. Yang codingan 4 atau line 4 ini membuat histogram untuk distribusi subjektivi. Pertama, plt.figure fix size itu kita buat 10,5 sama dengan yang di atas polarity tadi. SNS ini SNS hit plot DF subjektivi, B-nya 10. Ini berarti subjektivi. KDA-nya true, color-nya kita buat biru, PLT.title-nya judulnya kita buat distribusi subjektivi, sentiment, PLT S label-nya nantinya subjektivi, Y label-nya kita buat frekuensi. Dan selanjutnya kita tampilkan PLT show. Yang kelima, kita dapat membuat scatter plot di sini untuk membuat antara polarity dan subjektivinya. Bahasa codingannya plt.figure fix size-nya itu sama dengan yang di atas 10 dan 5 tingginya. Scatter plot-nya SNS, scatter plot-nya S-nya itu polarity. Y-nya kita buat subjektivi atau subjektivitas. Dan data sama dengan DF. W-nya itu polarity, plate, hardware, S-nya itu 10 dengan PLT title atau judulnya scanner plot polarity VS subjektivi. PLT S labelnya X label nanti kita buat sama polarity, Y labelnya kita buat subjektivity atau subjektivitas, PLT.show artinya menampilkan hasilnya. Yang keenam, membuat bar plot untuk menentukan nilai polarity dari masing-masing teks ya di sini. Membuat bar plotnya. Maksud dari kode ini, PLT figure fix size-nya kita buat 12,6, itu membuat area gambar figur dengan ukuran 12 x 16 inci untuk menentukan ukuran dari output dari plot yang akan nanti dihasilkannya. SNS bar plot X sama dengan df.index, Y sama dengan polarity. Di sini ya, maksudnya bahwa SNS plot ini dia membuat bar plot menggunakan simbolnya SNS, diberi visualisasi di dalam data Python-nya. X sama dengan df atau X sama dengan df.index, ini dia menetapkan indeks dari data frame. Ya, di sini data frame-nya. Setelah itu Y label.
Nih, di labelnya polarity. Dengan asterisk rotationnya 45 di sini berarti mengatur rotasi label suhu X sebesar 45 derajat ya, untuk membuatnya lebih mudah dibaca, terutama nih jika ada banyak teks di dalam sumbu X ini tadi selalu menampilkan, yaitu PLT show. Nih, untuk menampilkan barcode pada layar nantinya. Bahwa kita simpulkan secara keseluruhan kode ini dapat menghasilkan bar plot yang menampilkan nilai polarity ya dari masing-masing teks dalam dataset, dengan setiap teks itu diwakili oleh indeks pada sumbu X. Demikian review singkat dari saya tentang analisis sentimen. Kesimpulan, dengan materi ini diharapkan untuk mengukur opini dalam teks. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.